know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Duh, bosen. Kemana nggak bisa? Pergi nggak bisa. Beli baju udah jelek lagi. Aduh, ngapain coba? Aduh, Lause Robert, selamat pagi. Pagi. Kenapa ngomel-ngomel kesel terus? Bosen, Ci. Bosen? Aku tuh ngerasa ya kurang gimana, kayak kurang bersyukur gitu, Ci. Kemana-mana nggak boleh. Habis kayak gitu makan dibatasin. Habis kayak gitu nggak bisa kemana-mana jadinya. Wah, anak-anak Zikits, Lause Robert lagi kesel nih. Dia kurang bersyukur. Nah, Lause Robert harus banyak bersyukur. Tuhan udah kasih kesehatan sama Lause Robert. Tuhan udah kasih baju yang baik. Tuhan kasih udah kecukupan sama Lause Robert. Bener nggak anak-anak? Iya, harus banyak bersyukur Lause Robert. Kayak anak-anak Zikits di rumah. Iya ya, Lause Kalau ya. gitu, gini deh, Lause Robert temenin Lause Sinta ya. Yuk. Kita mau pimpin ibadah Zikits hari ini. Ayo. Yuk, kita mau bersyukur ya. Biar lebih semangat, biar Kita mau bersyukur kan? bersyukur. Biar Lause Robert juga jadi nggak banyak ngomel, nggak banyak kesel, tapi lebih banyak bersyukur. Nah, anak-anak udah siap belum buat ibadah hari ini? Pasti udah siap ya Lause Robert. Nggak ngomel-ngomel kayak Lause Robert kan? Enggak dong. Nah, yuk Zikits. Nih, Lause Sinta hari ini temenin sama Lause Robert yang lagi kesel, yang lagi bosan, yang lagi nggak bersyukur. Supaya jadi Lause Robert bersyukur, yuk kita ajak ibadah ya anak-anak ya. Yuk kita sama-sama berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Lause Robert pimpin kita doa deh, biar banyak-banyak bersyukur ya. Oke, Lause. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk lebih bersyukur lagi. Ajar kami untuk menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan, kami bersyukur dapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Yuk kita ajak Lause Robert bersyukur. Ayo. Kita ajak adik-adik bersyukur dengan lagu ini. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Sama-sama! Yeah! Yeah! Here we go! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la
ngos-ngosan ya Laus Rabat ya. Tapi senang banget ya Laus Rabat tuh, harus bersyukur. Bersyukur benar, Iya. Laus Sinta. Karena siapa? Karena Tuhan baik. Ya, betul Laus Rabat. Karena Tuhan baik, selalu baik dan tetap baik sampai selama-lamanya. Betul nggak Laus Rabat? Betul, Laus. Iya, meskipun keadaannya lagi nggak baik-baik saja, tapi tetap Tuhan baik. Tuhan baik. Ya, iya. Karena itu kita teruskan ya, memuji Tuhan, bersyukur sama Tuhan dengan satu lagu ini. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya buat dengerin firman Tuhan hari ini. Ya anak-anak, kita mau sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kita mau siapkan hati kita dengan hati yang bersyukur sama Tuhan. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Selamat pagi Jikids, apa kabar? Hari ini tanggal 27 Februari 2022. Besok hari terakhir bulan Februari 2022. Gak kerasa ya? Besok juga kalian sepertinya libur, nggak sekolah online. Karena besok itu adalah hari libur di tanggal merah ya di kalender ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Losebi ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, mari lipat tangan, tutup mata, kepala tunduk ke bawah, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan tetap melindungi kami dan memampukan kami tetap sehat sebagaimana kami ada di hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, sama-sama belajar tentang firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang beracara, Tuhan yang memimpin kami, Tuhan juga yang menolong Losebi untuk menyampaikan firman-Mu tidak lebih dari yang Tuhan mau kami dengar semua, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini, tanggal 27 Februari 2022, judulnya adalah Grateful Heart. Apa? Grateful Heart. Hati yang bersyukur. Ya, bukan bercukur ya. Kalau bercukur itu di bar bersyukur. Ini bersyukur. Ya. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 57 ayat 10. Catat ya. Mazmur 57 ayat 10. Kemudian 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Dan nanti ada ayat hafalan yang akan Losebi kasih di akhir firman Tuhan ini. Yuk, kita akan sama-sama baca dulu dari Mazmur 57 ayat yang ke-10. Mazmur 57 ayat yang ke-10. Mazmur 57 ayat 10, kita buka Alkitab kita, baik yang Alkitabnya pakai buku, pakai Alkitab biasa, ataupun yang pakai handphone. Boleh. Ya, 57 ayat yang ke-10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ya, Mazmur 57 ayat 10. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ada lagunya, zaman dulu lagunya ini. Lagunya seperti ini. Aku mau bersyukur padamu, oh Tuhan, di antara bangsa-bangsa. Wah, lupa lagi lagunya ya. Gak apa-apa, nanti kita cari lagi lagunya ya. Tapi setelah ini kita akan sama-sama belajar tentang satu orang tokoh Alkitab yang pasti Jikits sudah kenal, yaitu Raja Daud. Raja Daud adalah raja yang besar, raja Israel yang sangat-sangat besar, ya. Raja Daud adalah raja yang juga seorang raja yang kaya, seorang raja yang diberkati Tuhan, seorang raja yang menuliskan Mazmur, ya. Kitab Mazmur ini sebagian besar juga dituliskan oleh Raja Daud. Tapi apa yang terjadi di kisah Raja Daud yang akan kita baca sama-sama pagi hari ini? Yuk, apa hubungannya dengan grateful heart? Apa hubungannya dengan hati yang bersyukur? Kita sama-sama buka 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Yuk, 1 Samuel 24 ayat 1. 1 Samuel 24. 1 Samuel ada di mana? Ada di kitab Perjanjian Lama ya. 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 7. Iya. Yuk kita baca ya. Ya. Daud membiarkan Saul hidup. Daud pergi dari sana, lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian, ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud,
telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Bagian firman Tuhan ini adalah satu rangkaian ketika Raja Saul. Ketika itu Raja Daud belum menjadi raja ya, tetapi dia sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menggantikan Saul. Karena apa? Karena Raja Saul ini raja yang pertama kali ada di Israel, tapi Raja Saul tidak taat akan firman Tuhan. Raja Saul mempersembahkan korban bakaran, padahal persembahan korban bakaran itu harusnya hanya dilakukan oleh imam yang diurapi Tuhan. Raja Saul bukan imam, Raja Saul adalah seorang raja. Dan itu mendukakan hati Tuhan. Sehingga kemudian Raja Saul ditolak oleh Tuhan. Kata firman Tuhan ya, kemudian Daud diangkat menjadi raja. Nah, Raja Saul kemudian terbit iri dengki kepada Daud. Dia kemudian mencari cara untuk membunuh Daud. Ketika Daud sedang bermain kecapi, bermain harpa, Raja Saul melempar Daud dengan tombak. Untung gak kena, ya. Kemudian Daud lari. Nah, di pelarian ini, Raja Saul kemudian mendengar bahwa ada Daud. Kalau Daud ini ada di satu daerah, ya. Satu daerah namanya kalau kita lihat di pasal 23 itu disebut di situ ada di padang gurun Zif, Z-I-F ya. Adik-adik Jikits bisa lihat di Alkitab di pasal-pasal sebelumnya. Pasal 23 ayat 14 disebutkan Daud di padang gurun Zif. Nah, kita balik lagi ke pasal 24 ya. Kemudian Daud tinggal kemudian di kubu-kubu gunung di En-Gedi, daerah di En-Gedi. Kubu-kubu gunung artinya ada gunung-gunung, mungkin ada pondok-pondok di gunung itu ya. Nah, ketika Raja Saul pulang dari memburu orang Filistin, dikasih tahu sama orang-orang, tuh Daud ada di En-Gedi, di daerah En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang, bayangkan untuk menangkap satu orang Daud. Saul mengajak 3.000 orang pasukannya untuk mencari Daud di Gunung Batu Kambinghutan, kata pasal 23 tadi ya. Nah, ketika tiba di satu gua, Raja Saul ini ingin buang air, ya, buang air besar atau buang air kecil, buang air besar. Karena zaman dulu belum ada toilet umum ya. Zaman dulu kalau mau buang air besar mungkin raja ini nanti disediakan tempat ya, tersembunyi begitu ya. Kemudian membuang hajat, membuang kotorannya ya, membuang air besar atau air kecil. Kemudian nanti ditutupin dengan tanah lagi. Nah, ketika itu ternyata bukan kebetulan. Tuhan izinkan Raja Saul membuang air di gua yang sama dengan tempat Daud bersembunyi. Apa yang terjadi? Tahu kan? Daud diurapi oleh Tuhan. Daud dipilih oleh Tuhan lewat perantaraan Nabi Samuel. Nah, teman-temannya Daud, ya, pasukan yang bersama-sama dengan Daud juga melihat hal itu. Ketika Raja Saul sedang masuk ke dalam gua itu, di ujung gua, di ujung dalamnya Daud dan teman-temannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah teman-temannya nyuruh Daud untuk membunuh Raja Saul. Jangan sampai dia
celakakan terlebih dahulu. Ayo Daud, bunuh aja Raja Saul. Tapi Daud tidak mau. Daud dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan ketaatan. Ucapan syukur itu sangat-sangat taat kepada Tuhan. Dan dia tidak mau mencelakakan orang yang telah diurapi Tuhan. Walaupun Tuhan sudah murka pada Saul, tapi tetap Daud tidak mau mencelakakan Saul. Maka dari itu, dia hanya memotong ujung jubahnya saja. Ya, dengan mengendap-endap, ambil pisau, set. Ya. Daud tidak mau melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, walaupun dia sedang dikejar-kejar. Dan Daud tetap mengucap syukur karena dia bisa taat kepada Tuhan. Nah, graceful heart adalah mengajarkan kita untuk mengucap syukur di apapun situasi kita. Seperti Raja Daud ketika dia dikejar-kejar oleh tuannya, oleh Raja Saul. Ketika itu belum menjadi raja, Raja Daud ya. Ketika Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia tetap punya hati yang bersyukur. Hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang tidak mau melawan perintah Tuhan. Hari ini kita semua udah mau 2 tahun ya G-Kids. Ya. Kalau seingat tanggal 15 Maret 2020 itu terakhir Lose ke gereja secara onsite. Adik-adik G-Kids juga sama, terakhir ke gereja secara onsite itu tanggal 15 Maret 2020. Besoknya sekolah libur karena harus belajar di rumah. Lose kira akan 2 minggu atau ya maksimal 3 bulan, tapi ternyata sampai mau 2 tahun. Walaupun ada G-Kids yang sudah ke sekolah lagi, tapi sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sebentar, ya, sangat-sangat periodenya sangat-sangat terbatas ya. Satu hal yang harus kita syukuri, satu hal yang membuat kita harus selalu bersyukur bahwa kita ada saat ini. Kita walaupun bertemu lewat YouTube saja, bertemu lewat Sumpah nanti tiap bulan 1 kali, tapi kita harus bersyukur bahwa Tuhan menyertai kita. Ada G-Kids yang terkena dampak ini, ada G-Kids yang keluarganya terkena dampak ini, ada G-Kids yang kehilangan orang-orang yang G-Kids sayangi, ada. Tapi mari kita tetap bersyukur, mari kita tetap punya grateful heart, mari kita tetap mensyukuri sekecil apapun yang Tuhan berikan kepada kita. G-Kids bisa sekolah online dengan teknologi yang luar biasa saat-saat ini. Dengan Zoom, dengan Google Meet misalnya, dengan Microsoft Teams, dengan video call WA, dengan hal-hal lain, dengan email, ya, dengan video call dari Line mungkin, dari mana-mana. Kita tetap bersyukur. Walaupun kita berbeda jarak, berbeda tempat, berjauhan, tapi kita masih tetap bisa ngobrol dengan melihat muka dengan muka walaupun virtual ya. Itu yang harus kita jadikan landasan untuk bersyukur. Adik-adik G-Kids hari-hari ini tetap dikasih kesempatan untuk menyanyi bagi Tuhan. Dikasih kesempatan beribadah secara online, dikasih kesempatan sekolah secara online, dikasih kesempatan sehat jasmani dan rohani. Itu semua harus kita syukuri. Pandemi sudah 2 tahun, tapi penyertaan Tuhan lebih dari 2 tahun. Dari kita lahir, dari kita di kandungan mama kita, mami kita, sampai kita nanti pulang kepada Tuhan. Anugerah Tuhan tetap sama, tetap berlimpah bagi hidup kita. Syukuri hal-hal yang kecil. Ketika kita bisa bersyukur tentang hal yang kecil, Tuhan akan memberikan kita hal-hal yang besar untuk kita dapat nikmati dan lebih-lebih syukuri lagi. Apakah kita bisa membandingkan hidup kita dengan orang lain? Jangan.
Si A misalnya bisa Zoom dengan laptop yang canggih. Syukuri, beri selamat, jangan iri. Kalau G-Kids sekarang cuma bisa buka YouTube di handphone yang mungkin handphonenya tidak yang kelas atas yang paling baru, tidak apa-apa. Syukuri, karena kita masih diberi kesempatan itu. Ya, grateful heart. Hati yang bersyukur, hati yang penuh ucapan syukur. Kita mau persembahkan hidup kita, hidup yang mengucap syukur ini kepada Tuhan. Mau ya G-Kids ya? Yuk, kita baca ayat hafalan kita. Tetap grateful heart ini. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Salah satu ayat yang termasuk ayat yang pendek ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Gampang ya? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, yang ayat 17 kan tetaplah berdoa. Yang 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mau mengucap syukur tentang apapun yang terjadi. Bahkan ketika hidup G-Kids tidak senormal dulu. Bahkan ketika ada sakit, ada kesusahan, ada kesulitan, ada kekurangan, mari kita tetap mengucap syukur. Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan tidak bilang, mengucap syukurlah kalau hatimu lagi senang. Tidak. Mengucap syukurlah kalau kamu punya segala sesuatunya. Tidak. Mengucap syukurlah kalau kamu kaya. Tidak. Tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Grateful heart in every situation. Oke? Salam sehat. Tetap semangat. Tetap jaga prokes. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk grateful heart yang sudah kami sama-sama pelajari. Ajar kami untuk tetap bersyukur bagaimanapun kondisi kami. Tetap bersyukur dalam segala hal. Karena Engkau mengajar kami tentang hal itu Tuhan. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18, kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami untuk belajar dari hal-hal yang kecil mengucap syukur Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan akan berikan kepada kami hal-hal yang besar untuk kami nikmati dan kami syukuri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami, G-Kids, yang kurang bersyukur kemarin-kemarin Tuhan. Tapi hari ini, mulai detik ini Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.